Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini masih pagi banget hari ini. Saya sempatkan bikin video ya kawan. Oke, saya di sini kali ini seperti biasa di kandang sapi ya. Sebelah kandang sapi, bukan di dalamnya ya. Oke. Saya kali ini akan coba menanggapi komentar kawan-kawan subscriber tentang masalah pada kipas radiator CB150R. Oke, mari kita belajar bareng-bareng. Oke, di sini saya akan coba menanggapi komentar kawan-kawan subscriber yang pernah menanyakan tentang masalah pada kipas radiator. Oke, banyak sekali pertanyaan kawan subscriber, mulai dari kipasnya nggak nyala, mulai dari kipasnya selalu menyala kalau pada pagi hari, ada yang nyala terus, ada yang temperaturnya 3 itu kipasnya nyala terus habis itu mati, nyala mati lah. Oke, nanti kita ambil kesimpulan saja ya kawan ya. Kalau saya menjawab pertanyaan komentar atau pertanyaan kawan-kawan itu, kalau nggak ada medianya langsung itu susah kawan. Jadi cuman hanya prediksi saja yo. Jadi hanya perkiraan saja, atau kawan-kawan menanyakan ya wis coba saya jawab. Seandainya itu benar ya alhamdulillah, kalau enggak ya wis coba dikembangkan lagi, entah itu dibawa ke bengkel atau bengkel terdekat atau yang terpercaya ya bagi kawan-kawan. Oke, untuk kali ini tidak berlama-lama, kita akan melihat urutannya ya kawan, urutan dari beberapa komponen yang mendukung pada kipas radiator. Oke, yang pertama kita lihat sikring ya. Sikring paling gampang, sikring kawan. Seandainya kipas kawan-kawan gak nyala, itu bisa kita cek pada sikringnya dulu. Di sini ada, kalau CB150R itu ada di sini yo. Tapi kalau untuk CBR nggak tahu, aku belum pernah bongkar. Untuk CB150R di sini ada urutan ya, 1 2 3. Jadi nomor 3 kalau kita buka 1 2 3 ya, karena kan di sini ada 6 toh, ada 6 ya kawan. Oke. Nah, oke kawan-kawan bisa lihat ya. Kalau nggak nyala, kita cek nomor 3 ya, kita cabut sikringnya apakah putus atau enggak ya. Ini yang pertama ya, ini yang berhubungan sama kipas radiator. Oke, untuk kabelnya warnanya ini kawan, hitam leles kuning ya, hitam strip kuning. Terus komponen lagi yang mendukung adalah sensor ya kawan. Nah, ini sensor yang kemarin saya bikinkan tutorialnya bagaimana cara melihat sensor ya, apa kipasnya ya. Itu kita cabut ya, dep gini kan langsung nyala ya. Nah itu, ini sensor, kalau nggak salah namanya sensor EOT ya, atau sensor suhu lah, paling gampang-gampangan ini sensor suhu kawan. Ini bekerja untuk mendeteksi air ya kawan ya, bukan mesin, bukan panasnya mesin, tapi dia air mengalir kan dari sini toh. Lah ini akan dibaca oleh ini, suhu air itu akan dibaca oleh ini ya. Terus ada lagi yang paling terdekatnya saja, jadi nggak riwa-riwi yo. Nah ini yang mendukung juga, ini ada relay kawan, di bawah tangki ini ada relay ya, ada 2 relay. Yang sebelah kanan ini yang punyanya fan atau kipasnya ya, di sini ada 2 di bawah tangki depan sini yo, tak sorot ya. Nah ini yo kawan-kawan, buka penutupnya itu ada pelindungnya. Nah ini ada 2 di sini. Kalau yang di motor ini itu di sebelah kanan, yang satunya lagi ini nggak tahu ya, mungkin punya kontak kalau nggak salah ya, kalau kelihatannya sih.
Oke, yang satu lagi ada ya, juga itu ECU pendukungnya ya. Nah. Oke, ini ECU di sebelah kanan sini ya, over sini itu ECU ya. ECU ini berperan untuk kalau nggak ada ECU kipas nggak akan bisa nyala kawan, karena ini adalah otak dari atau yang diperintah untuk menghidupkan si kipas ya. Oke, terus yang terakhir kipasnya sendiri ya, kipasnya ada di sini. Nah ini soketnya yang menuju ke kipas ya kawan. Ini soket yang menuju ke kipas, warnanya biru sama hijau. Untuk yang biru ini arus ya, ini arus kawan. Ini posisinya kalau kipas belum nyala, ini belum ada arus sama sekali ya. Ini yang tadinya dari relay menuju ke sini. Nah ini arusnya. Ini hijau ini udah standby untuk groundnya ya. Oke, yang pasti untuk proses cara kerjanya itu begini kawan ya. Untuk proses cara kerjanya, pada waktu kita hidupkan on ya, kipas gak akan nyala kawan. Kalau untuk normalnya ya gak akan nyala ya, gak akan nyala. Dia akan nyala pada suhu tertentu. Jadi kalau air, ada yang menanyakan juga ya, mesinnya sudah panas lah. Kalau mesin panas tapi airnya suhunya itu belum sampai 105 derajat kalau nggak salah ya, itu dia nggak bakal nyala kawan. Untuk apa namanya, untuk kipasnya. Lah apa yang menyebabkan nyalanya itu kipas? Karena ada sensor ini kawan, gitu loh. Sensor ini ada 3 kabel. Yang pertama untuk massa, yang kedua voltase. Voltase ini cuman 5 volt kawan, voltasenya itu. Itu kalau untuk standar ya, standar di manual booknya itu cuman 5 volt. Terus yang keluar nanti ini yang outputnya menuju ke bagian ECU ya, ke bagian ECU untuk memerintahkan. Lah ini kalau suhunya naik kan, untuk standarnya yang outputnya dari sini, dari si sensor suhu ini yang menuju ke bagian ECU itu outputnya kalau normalnya dingin itu sekitar 2,5 volt ya. Nanti kalau pada saat 105 volt, maksud saya pada saat 105 derajat ya, untuk panasnya suhu dari air ya, saya ngomongin air bukan masalah mesin ya, itu air. Kalau 105 derajat airnya suhunya, dia akan menurun kawan, voltasenya menjadi 0,5 volt ya, 0,5 sekian, pokoknya 0,5 volt aku patokanku ya. Kalau masih di 0,6 volt dia nggak bakal nyala untuk kipasnya sendiri ya. Jadi antara 0,5 volt, entah itu 0,55 atau 0,53 ya. Kalau untuk penghitungan motor ini sudah saya hitung, memang saya temukan itu 0,53 itu dia nyala. Nah, kipas akan menyala terus ya, menyala terus itu sampai dingin pada suhu kalau nggak salah sudah saya hitung itu 0,58, itu dia langsung mati lagi. Terus habis itu ya dia kembali voltase menurun lagi, akhirnya nyala lagi. Lah itu yang bikin kipas mati nyala, terkecuali kalau kita jalan kan pada waktu pengetesan jalan saya belum pernah, cuman pada waktu pengetesan motor diem cuman sama dihidupin itu kayak gitu kawan. Jadi nyala, habis itu voltasenya dingin, voltasenya naik lagi sampai suhu tertentu dia mati. Habis itu panas lagi suhunya, dia nyala lagi lah, kayak gitu intinya fungsinya ya. Jadi intinya dari sensor ini memerintahkan ECU di dok ECU ini sudah waktunya kamu nyalakan ya, memberikan perintah ini nyalakan kipasnya.
dia akan menyalakan relaynya kawan ya, menyalakan relay dulu, jedek, baru relay akan nyambung ke bagian kipas ya. Jadi harus ada relaynya ya, jadi harus melewati relay dulu. Lah ada beberapa kemungkinan motor kawan-kawan yang bermasalah pada waktu dingin nyala. Lah itu ada kemungkinan, beberapa kemungkinan. Yang pertama itu ada kabel putus ya, antara ini yang tiga ini, antara tiga ini ada yang putus, bisa juga ya. Karena kan seandainya gini loh, kita cabut ya, kita cabut soketnya untuk sensor suhu, itu kan motor langsung nyala ya. Itu kan kalau secara logikanya gitu kawan ya, kalau kita cabut ya. Berarti kan kalau memang ada salah satu kabel yang copot atau apa ya, berarti kan nyala lah. Itu ada kemungkinan situ, entah itu yang ground, entah itu yang 5 volt dari sana ya, dari ECU, entah itu yang cuman memang belum saya lakukan pengecekan sepenuhnya ya kawan, karena kan kita kalau melakukan pengecekan itu ya harus nyabut satu-satu ya kan. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang nyala terus, bikin nyala terus. Ada juga nyala terus akibat dari relay yang ceket yo. Nah, itu bisa juga yo. Kan relay kan fungsinya kayak jembatan gitu loh kawan ya. Seandainya ECU sudah memerintah, ada kutub positif dan negatif, nyambung gini tek lah, gini kan akhirnya sambung tuh antara inilah, antara gini tek lah ya kan, tek. Nah ini yang arus dari sana, dari sekring ya, dari sekring itu arus dari sekring ini yang menuju ke kipas. Jadi seandainya relay dinyalakan tek gini ya, itu kan akhirnya ada jembatan, jadi akhirnya nyala yo. Nah ini bisa juga itu ceket gini, bisa ya, bisa itu. Nah itu ada beberapa kemungkinan, jadi harus ada pengecekan lebih lanjut ya kawan ya. Jadi harus ada pengecekan lebih lanjut. Nanti akan saya bikinkan bagaimana cara pengecekan dari sini menuju ke bagian EOT juga ya. Terus EOT menuju ke bagian sensor lah, sensor suhu ini yang menuju ke bagian ECU. Oke, nanti kita akan lihat pakai multitester ya. Oke, yang pertama kita akan coba lihat pengecekan pada ini ya. Langsung saja kita menuju ke bagian sensornya ya kawan. Nah ini ada 3 kabel yang nantinya akan kita cek ya bareng-bareng. Nah ini ada 3 kabel kawan, ada 3 kabel ya. Di sini ada hijau leret biru ya, hijau leret biru, habis itu hijau leret oranye ya, habis itu kuning leret biru ya. Saya ulangi, hijau strip biru ya, habis itu hijau strip oranye, kuning strip biru ya. Oke, di sini akan coba kita cek ya, kita lihat bareng-bareng ya. Ini kalau di sini kita akan coba lihat. Nah ini untuk keterangannya, kabel-kabel ini, kabel yang hijau strip oranye ini masa atau ground ya. Terus ini ya, yang hijau strip biru ini input kawan ya, input dari ECU menuju ke ini sensor suhu berupa voltase 5 volt ya. Yang kuning leret strip biru ya, kuning strip biru ini nantinya output dari sensor suhu ya, suhu yang menyambungkan ini suhu, sensor suhu dengan air, itu yang akannya outputnya menuju ke ECU ya, akan menuju ke ECU. Nanti kita akan coba cek berapa sih voltasenya ya. Oke,
Di sini saya punya dom bundel ya. Punya dom bundel. Ini tak bengkokkan dikit biar mudah nanti untuk penghitungannya ya. Akan coba kita cek ya. Ini yang hijau strip biru kawan. Ini yang hijau strip biru, kita cek ya. Oke. Saya di sini multitester saya arahkan di 20 volt aja ya. Oke, kita kontak on. Ini saya taruh di masa seperti biasa, satu masa. Nah, di sini tertera 456 ya. Kita bulatnya saja ya karena untuk book manualnya itu 5 volt ya. Ya, memang nggak terlalu akurat banget ya. Ya, ini sekitar 5 volt ya. Nah, ini posisi motor ini dingin banget ya karena sama sekali belum saya hidupkan. Ini yang output. Ini yang kuning strip biru, ini outputnya, kita cek juga. Oke, selalu posisi on. Oke, di sini tertera 29. Wow, malah gede ya kawan ya. Harusnya kan 2,5 ya. Ini memang nggak akurat iki menurutku. Harusnya kan 2,5 ya. 2,5 volt sekitar segitu. Anggap aja ini 2,5 volt. Maupun ini multitester ya sing nggak akurat ya. Kemarin itu tak hitung itu 2,5 volt loh kawan. Ya wis, pokoknya kita jadikan 2,5 volt gitu aja ya. Oke, ini 2,5 volt. Sekarang coba kita hidupkan mesinnya ya kawan. Kita hidupkan mesin motornya. Oke, kita akan tunggu agak panas sedikit ya. Oke, dia mulai turun-turun terus ya kawan ya. Lah, dia mulai turun ya. Oke, dia terus turun. Oke, sajane ono sing penyanggane iki kawan ya. Mosok aku megangi terus kayak gini.
Oke, videonya akan coba saya percepat ya, biar enggak terlalu lama nanti durasinya. Oke, pada suhu 060 dia belum nyala juga ya kawan. Oke, kita tunggu saja ya. Nanti bakal kedengeran kalau memang nyala. Nah, pada suhu 059 dia belum nyala juga. Oke, 058. Oke, ini kelihatan nggak ya untuk kipasnya ya?
Oke, seperti itu ya kawan kesimpulannya ya. Oke, seperti itu cara pengetesannya. Jadi kawan-kawan kan sudah tahu ya. Jadi kalau seandainya di 0,6 volt ya, itu dia belum nyala ya. Kalau ini tadi pengukuran di 0,52 baru bisa nyala. Pokoknya di dalam book manualnya itu antara 0,5 volt lah. 0,5 volt itu bisa bermacam-macam, bisa bervariasi, bisa 58, 57, 50 pun bisa ya. Kalau seandainya di bawah itu baru nyala lah, itu ada yang nggak beres kawan. Karena kita sebagai mekanik juga pastinya berpatokan pada book manual ya, intinya gitu. Terus kalau ada juga yang nyala pada pagi hari, ini normal semua tapi kok kipas itu nyala lah, itu juga ada yang nggak beres. Kalau ambil kesimpulannya di situ ya. Bisa juga air radiator yang berkurang juga bisa kawan, gitu loh. Karena dia tidak ada pembacaan, akhirnya yo bisa juga nyala gitu loh. Oke, untuk kesimpulan kali ini yo, itu kawan-kawan kan bertanya yo, ada yang menanyakan kok kipasnya itu nggak nyala-nyala, udah panas ya. Ini posisi standby di tempat ya kawan ya. Intinya standby di tempat. Jadi kalau kalau kita ajak jalan itu berbeda lagi, karena kan untuk bagian radiatornya itu terkena angin yo, terkena udara. Sedangkan kalau kita diem ya, kita nggak ada udara yang masuk ke bagian sela-sela itu atau kisi-kisinya yo. Dia hanya mengandalkan kipas. Jadi kalau kipas sudah nyala terus voltase naik lagi, akhirnya mati ya, kayak gitu. Ada juga yang berkomentar kalau kipasnya itu nyala mati lah. Itu ya seperti itu tadi yang saya lakukan ya. Dia nyala terus tiba-tiba mati terus nyala lagi, karena sudah diperintahkan ke ECU kalau sensor sekian itu sudah patokan pasti harus nyala gitu kawan. Kalau kawan-kawan masih ragu yo, silakan lakukan pengecekan kayak tadi saya lakukan yo. Kalau kita pakai api sih itu kan cuman perkiraan ya kawan ya. Terkadang itu kalau kita pakai feeling api yo, api kan panasnya juga kita nggak tahu yo berapa derajat kan. Kalau kita pakai voltase segini insya Allah lebih akurat yo. Ini tadi kayak pengukuran yang keluar dari ECU menuju ke bagian sensor suhu nggak sampai 5 volt, itu bisa jadi untuk masalah ini motor ini mungkin sudah lama lah, sudah agak sudah agak lama pemakaiannya juga, mungkin mulai aus ya untuk bagian itu. Kalau mungkin yang baru lebih akurat ya, saya belum coba yang baru karena ini kan untuk motor ini kelihatannya sih sudah wis tahu soro lah, gelek soro bedai. Oke, jadi untuk patokannya kalau yang dari ECU menuju ke bagian sensor suhu itu 5 volt, itu patokannya ya kawan ya, 5 volt. Terus nanti outputnya itu sekitar 2,5 volt kalau masih dingin airnya. Nanti kalau sudah panas dia akan menurun voltasenya ya, sesuai dengan yang saya lakukan tadi antara 0,5 volt lah, itu baru nyala kipas. Oke, itu tergantung suhu ya, tergantung daerah kawan-kawan. Kalau kita melewati suhu yang dingin yo, otomatis itu nggak bakal nyala kawan, karena sudah kisi-kisi sudah dihempas oleh udara yang dingin gitu loh. Jadi lama mungkin nyalanya. Kalau daerah yang panas banget itu mungkin cepat nyalanya ya. Jadi jangan ada yang beranggapan kalau sudah di strip 3 atau berapa itu kok masih lah. Itu kalau selama kita bikin kayak gini, saya tutorialkan gini, selama kawan-kawan coba kayak gini sudah normal ya wis lah, nggak usah itu. Terkecuali dia sudah sampai penuh ya, untuk speedonya itu sampai penuh lah, itu bisa overheat. Bisa juga itu karena air radiator yang jelek juga bisa, oli mesin yang kurang bagus juga bisa. Oke, jadi seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Dan semoga pertanyaan atau komentar kawan-kawan tentang masalah kipas radiator CB150 itu bisa terjawab ya. Jadi kita ambil kesimpulannya dari video ini gitu aja yo. Kalau kurang jelas lagi ya wis monggo tanya. Tapi kalau sudah ada jawabannya ya nggak mungkin saya jawab lagi gitu loh kawan. Oke, silahkan cek videonya sampai habis mungkin biar nggak gagal paham. Oke, terima kasih. Saya Wak Ugeng, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar tambahan saja. Kalau kita cabut sensor ini ya, kalau kita cabut sensornya, otomatis kalau kita nyalakan, nah kipas nyala toh, dia akan menunjukkan kedipan pil ya kawan ya. Oke, kita hitung, tunggu. Oke, kita hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia menunjukkan indikator 7 kedipan. Jadi memang kalau ada masalah di bagian sensor atau apalah, pokoknya intinya yang berhubungan dengan kipas, itu dia akan menunjukkan kode 7 ya kawan. Jadi kode 7 kedipan ya, bukan cepat tuh ya, pokoknya 7 kedipan ya. Oke, dan cara yang saya lakukan pakai multitester ini lebih efektif daripada kita nyopot-nyopot ini ya. Itu lebih efektif pakai multitester. Jadi kita nggak usah nyopot bagian sensor. Oke.